Get it when I get back. Oke, balik lagi di channel gua. Jadi di video kali ini seperti yang di judulnya, gua pengen ngebahas mengenai knalpot gua. Yaitu knalpot gua itu adalah WRX GP6 Carbon yang short, yang pendek. Jadi kenapa gue pengen ngebahas ini, karena gue udah lama banget pakai knalpot ini. Jadi knalpot pertama kali yang gue ganti, knalpot aftermarket pertama yang gue punya itu adalah itu GP6 Carbon WRX ya, yang short, itu filternya setengah. Jadi itu knalpot sangat bacot menurut gue ya. Emang bacot sih, kata orang juga paling bacot itu. Jadi kenapa gue buat video ini ya, karena itu gue udah gue hampir 2 tahun apa 3 tahun, 2 tahun kalau nggak salah ya, hampir 2 tahun lebih gue udah pakai knalpot itu. Jadi gue pengen nge-review selama pemakaian, kondisinya sekarang kayak gimana. Mungkin nanti bakal langsung ke ke knalpotnya. Jadi gue pakai di Jupiter MX gue, itu full system ya. Jadi kita langsung aja lihat ke knalpotnya. Oke, ini gue udah nge-apply nih. Kita udah di depan rumah gue ini. Ini adalah penampakan si knalpotnya. Emang kotor ya, karena habis reading jadi kotor. Nih knalpotnya, lihat tuh, kalian bisa lihat. Ini kotor ya, bukan bocel-bocel. Jadi si karbonnya masih bagus nih, kalian bisa lihat tuh, GP6 Carbon. Cuman emblemnya udah pudar karena kepanasan ya. Nah, jadi si bracketnya itu ini pakai karbon juga nih, bagus nih. Jadi kondisinya kayak gini nih, kalian bisa lihat tuh. Ini baru ganti gaspol sekali ya. Ada tuh videonya nanti. Mungkin linknya ada di bawah. Nih udah tuh, ini kondisi karbonnya masih mulus parah. Ya karena ini, kalau ini mah bekas-bekas. Nih gara-gara gua si Ica pakai pakai knalpot ini di CBR-nya, jadi bracketnya pindah ke sini kan, jadi ada bekas bracket ini. Ini kondisi leherannya tuh. Tuh ini, cuman ini jelek nih karena nyangkut sama si selanya tuh. Kalau kita selam malah kegores, anjir, sayang banget ini. Nih kondisi ininya masih bagus tuh, parah, mulus. Cuman agak nguning ya. Ini menguning sedikit sih. Leherannya kita lihat tuh, leherannya masih bagus. Mana sih? Kok nggak fokus? Woi. Nah ini leherannya masih bagus nih. Cuman kotor aja ini sebenarnya, kotor tanah. Tuh, bagus. Jadi ini full system keadaannya kayak gini tuh. Nih. Tuh, pokoknya ini karena pocah kayak gini ya. Kondisinya selama 2 tahun pemakaian masih bagus boy. Cuman ini emblemnya sebenarnya udah pernah diganti sama WRX nya, cuman ya pudar lagi. Coba kalau WRX pengen servis gratis lagi boleh lah. Hehehe, kontek. Nah kayak gini lah tuh. Anjay. Yaudah kita balik lagi ke kamar. Oke, balik lagi. Setelah tadi kalian lihat kondisi knalpotnya kayak gimana, itu adalah kondisi selama 2 tahun pemakaian. Nah, di situ tuh tadi tuh gue udah jelasin kan. Jadi gue itu udah ganti gaspolnya 1 kali. Udah pernah servis. Jadi mungkin video servisnya mungkin di sini ada linknya atau di deskripsi lah. Bakal ada link gue servis knalpot GP6 Carbon. Itu tuh gratis karena dapat garansi selama 1 tahun ya. Apa 2 tahun ya? Atau udah 2 tahun lebih soalnya. Gue itu baru pakai servis lagi. Soalnya suaranya udah mulai nggak enak di kuping. Sebenarnya itu udah nggak enak sebenarnya. Ditambah gaspolnya habis, tambah nggak enak, tambah bacot. Nah, kenapa gue pengen ngebahas knalpot GP6 Carbon ini? Kenapa coba? Karena gue selama di Bogor, selama reading di Bogor, mau night ride, mau San Mori, mau siang-siang bolong motoran atau touring lah,
sekalipun touring lah, touring ke Majalengka, ke nggak Bandung sih belum, ke Bandung ya, lewat Bandung udah tuh, ke Garut, ke Jonggol, kemana lah itu, touring ke daerah Liliang, gue belum pernah ngelihat orang pakai knalpot ini. Apa mungkin terlalu bacot jadi orang nggak mau, tapi padahal itu knalpot bagus loh, suaranya bulat tapi gede. Udah itu buat apa sih ini tuh, knalpot ini kalau menurut gue ya sangat mempengaruhi si apa sih namanya, performance, tenaga di motor kalian tuh benar-benar keluar. Jadi waktu itu gue ganti tuh, pernah tukeran knalpot sama Rangga, teman gue nih, si bucin sekarang. Dia pakai knalpot apa sih gue nggak tahu, pokoknya knalpot aftermarket, nggak ada mereknya. Jadi gue pakai tuh knalpot itu gitu, keren. Nah ternyata itu motor gue ngempos parah, anjir, nggak ada tenaganya. Tapi pas setelah berapa minggu kemudian gue tuker lagi pakai GP6 Carbon, itu tenaganya itu jauh banget boy. Kayak misalkan ini pakai knalpot ini yang si Rangga itu segini nih, knalpot gue tuh segini anjing tenaganya, bit berlewat anjing. Nah jadi gitu perbandingannya, kayak ngedongkrak banget tenaganya si motor gue. Jadi motor gue tuh standar ting-ting lah mesinnya. Itu tuh bisa mungkin menurut gue naik 1 sampai 2 HP ya. Soalnya gue nggak berani gue tes dyno begitu, takut jebol. Nah jadi ya itu, selama gue di Bogor, selama gue motoran, gue belum pernah lihat orang pakai knalpot GP6 Carbon ini yang short. Selama di Bogor aja, selama riding gue belum pernah. Mungkin ya tadi balik lagi, mungkin knalpotnya suaranya bacot banget jadi orang kurang suka ya. Tapi masa ya aneh, ini aja dah, semerek-mereknya, ProLiner aja. ProLiner kan lebih bacot lagi anjir. Jadi kalau gue bandingin deh, ProLiner sama WRX tuh, itu tuh dua knalpot paling bacot menurut gue. Tapi beda, kalau WRX itu dia bulat tapi bacot. Tapi kalau ProLiner itu dia garing cuman bacot banget. Jadi gimana ya, sakit banget di kuping. Tapi kalau WRX itu bulat cuman saking gedenya ya sama aja sih, bikin sakit kuping. Cuman ya itu, kalau bisa dibilang ProLiner itu garing, kalau WRX itu bulat, nah gitu. Tapi sama-sama bacot. Nah itu tuh kenapa coba, bingung gua. Apa mungkin satu-satunya di Bogor yang pakai GP6 Carbon itu gua doang, WRX GP6 Carbon. Coba misalkan kalian pakai, anak Bogor yang pakai GP6 Carbon bisa komen di bawah coba. Makanya aneh banget gue bingung banget kenapa GP6 Carbon itu gak ada yang pakai. Apa kurang bagus, apa gimana, atau mahal atau gimana, gue nggak tahu. Soalnya ini knalpot murah menurut gue beli full sis itu 1,7 11-12 lah, sama R9 ya. R9 juga full sis 1,8 apa 1,7 ya, gue lupa, buat Jupiter MX ya. Kalau yang lain kan 2,5 mungkin lebih mahal lagi karena silindernya 2. Udah itu apalagi ya mengenai knalpot ini. Nah knalpot ini kan apa sih namanya, buatan lokal ya. Jadi menurut gue buatan lokal yang paling bagus ya, buat dari ini ketebalan stainlessnya, udah itu bahannya karbonnya itu menurut gue tebal banget dibanding apa sih namanya ProLiner sama R9 tuh si stainlessnya tuh tipis ya, jadi gampang banget penyok menurut gue. Soalnya gue pernah masang knalpot R9 nya punya temen gue si Jaki, punya GSX nya, itu tuh nggak sengaja dia jatohin, langsung bengkok anjing. Si inletnya tuh kayak nekuk gitu. Nah itu pokoknya kalian bisa searching aja pas yang video gue tentang pemasangan R9 apa ya, H2 nggak salah, di GSX tuh pengok gitu. Sedangkan ini GP6 Carbon gue sering banget kebanting inletnya itu nggak pernah apa sih namanya bengkok atau penyok, enggak. Paling segitu aja sih video mengenai review knalpot gue selama pemakaian 2 tahun ya. Cuman ganti gaspol sekali doang, tapi sekarang masih enak suaranya. Paling segitu aja. Jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini, dan juga share ke teman-teman kalian. Bye bye. Mantap.